Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan merayakan kemerdekaan ulang tahun bagi bangsa Indonesia yang ke-77, dan kita berkata shalom bagi bangsa Indonesia. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, anugerah yang besar dan Tuhan melimpah bagi bangsa ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga kami ingin merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu dan anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Dan biar setiap kami mau mengambil bagian untuk berdoa Tuhan, untuk berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Dan biar itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kuasai hidup kami, kuasai tempat ini, kuasai setiap apapun yang kami pergunakan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan. Biar Kau sertai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan tempat ini. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak buat kemerdekaan bangsa kami yang Kau berikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan pujian ini, tanah airku Indonesia. Biarpun
kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengambil Tuhan waktu untuk berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami mau Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berkata Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di bangsa Indonesia. Terima kasih. Curahan kuasa-Mu di mana tercinta.
kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Dan bersuka cita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya katakan sama-sama. Mari lihat kiri kanan katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Kita bersorak. Amin. Nafas memuji memuliakan nama Tuhan, tanda sukacita kita pada hari ini karena kemerdekaan Yesus. Kita mau mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu dulu kayak Ku ucapkan
Bapak dengan nyanyi. Ayo. Bawa bendera. Dulu waktu SD malu, sekarang nggak malu. Yang punya bendera kayaknya bisa. Silakan duduk, teman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagi bersama-sama doa dari ibu-ibu tadi kami. Biar dengan doa ini Tuhan memperhitungkan setiap kita dan melihat bangsa ini. Sebab kita tahu doa setiap kami kita naikkan, Tuhan mendengar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila setiap kami umat-Mu, kami menaikkan pujian kami. Katakan, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu
kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir pada malam hari ini Tuhan. Urapan mengubahkan hidup kami Tuhan. Urapan memulihkan kami Tuhan. Urapan memerdekakan kami dari setiap lembu dosa. Urapan membebaskan kami dari segala ikatan setan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, untuk lawatanmu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah yang indah pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah bertahta di atas setiap pujian beribadah kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah di tengah-tengah kami untuk mengurapi, menjamah dan memberkati kami secara pribadi pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami agar benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang urapi dengan pengurapan yang baru, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan yang teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Kami bersatu hati untuk menolak segala bentuk serangan kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Segala kuasa setan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati menolak, mematahkan, menghancurkan setiap benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh kubu-kubu musuh, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh memberkati dan mengubahkan setiap pribadi di tempat ini. Hamba doa Tuhan, setiap kami yang sakit Tuhan Yesus yang sembuhkan, setiap kami yang terikat Tuhan Yesus yang lepaskan, bahkan setiap kami yang datang dengan beban berat Tuhan Yesus yang berikan kelegaan, setiap kami yang butuh mujizat Tuhan yang jawab doa kami, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami doa, kuduskan, sucikan tempat ini oleh kuasa darah Yesus, dan pagari dengan ribuan pasukan malaikat surga-Mu, sehingga Shekinah glory, kemuliaan surga yang boleh berkuasa atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya saudara pada malam hari ini? Luar biasa, amin. Semuanya dilawat Tuhan, amin. Yang terima pengurapan Tuhan pada malam ini katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Ya, ini perdana saya diundang ke tempat ini. Doa saya kita semua diberkati pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Masih dalam suasana kemerdekaan saudara. Tema kita pada malam hari ini adalah merdeka dari roh kepahitan. Temanya apa Bapak Ibu? Merdeka dari roh kepahitan. Karena saya percaya setiap kita itu punya potensi untuk mengalami kepahitan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangankan saudara sebagai jemaat, hamba Tuhan pun juga ada potensi untuk mengalami kepahitan. Amin. Mungkin hari ini engkau sedang difitnah orang, engkau sedang dijelek-jelekan orang, engkau sedang dikecewakan orang, engkau sedang dirancangkan yang jahat orang atasmu. Tapi doa saya hari ini, kita nggak terikat dengan roh kepahitan. Yang percaya katakan amin. Kita tetap merdeka dari roh kepahitan. Yang percaya katakan amin. Amin. Orang boleh berkata apa tentangmu, tapi dengar baik-baik, di hadapan Tuhan engkau adalah biji mata yang berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai terima nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lihat ayatnya dalam Efesus pasal 4 ayat ke-30 sampai ayat ke-32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 32. Ya, kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 30, nanti saudara ayat 31, lalu saya nanti ayat ke-32. Kita baca sama-sama dengan semangat 1, 2. Ya, saya akan baca ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, silakan saudara. Segala kepahitan, kegeraman, penaraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan apa? Saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Mengampuni kamu. Ya, kalau saudara pelajari dari 3 ayat ini, ayat 30 Alkitab katakan, dan janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus Allah. Kira-kira hal-hal yang mendukakan Roh Kudus Allah kita bisa pelajari di ayat keberapa saudara? Ada di ayat ke-30? 31. Ya, setiap kata kalimat di ayat ke-31 itu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, apa aja? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala
kejahatan. Jadi hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu ada di ayat ke-31. Nah, kalau saudara pelajari, ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, tentu ada juga hal-hal yang menyenangkan hati Roh Kudus. Kira-kira yang menyenangkan hati Roh Kudus ada di ayat berapa? 32. Ayat 32. Yuk kita baca sekali lagi dengan iman percaya. 1, 2, 3, ya silakan. Tetapi Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, ternyata kepahitan itu salah satu hal yang termasuk dibenci oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya hari ini, sekecewa apapun hatimu, dengar baik-baik, saudara gak boleh kepahitan. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini engkau diperlakukan gak adil, engkau dibuang, engkau difitnah, engkau disingkirkan dengan cara-cara keji. Tapi dengar baik-baik, saudara dan saya gak boleh kepahitan. Yang percaya katakan amin. Apalagi kepahitan sama Tuhan, gak boleh saudara. Amin. Dosa. Kalau kita kepahitan, ya mohon maaf, secara nggak langsung saudara akan terikat dengan roh yang namanya roh kepahitan. Doa saya hari ini, saudara semuanya merdeka dari roh kepahitan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan saudara-saudara yang bagi nama Tuhan. Kita akan belajar sedikit saudara mengenai kepahitan. Ya kalau saudara pelajari tadi dalam Efesus pasal 4 ayat ke-31 ada kata yang namanya kepahitan ya. Dalam King James Version ya, kata kepahitan itu dituliskan dengan kata bitterness. Katakan bersama saya bitterness. Ya, bitterness itu kata dasarnya bitter. Saudara tahu ya, bitter itu artinya apa? Pahit. Bitterness adalah kepahitan. Nah, dalam bahasa Yunani, karena Alkitab Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani, ya setelah saya selidiki saudara, ya kata yang digunakan adalah pikrea. Katakan bersama saya pikrea. Pikrea ya, kalau Yunani itu abjadnya itu mirip fisika Bapak Ibu. Saudara tahu ya rumus fisika ya, ada alfa, delta. Nah, nama-nama corona itu bahasa Yunani saudara ya. Apa? Delta, omikron. Itu abjad-abjad dalam Yunani. Ya kira-kira seperti itu saudara. Nah, kata kepahitan itu dituliskan dengan kata pikrea. Setelah saya selidiki saudara, ternyata pikrea itu artinya acridity, especially poison. Katakan bersama saya acridity. Ya, especially poison ya. Acridity saudara tahu apa artinya? Acridity artinya jengkel, kejengkelan, kesengitan, kedongkolan. Makanya hari ini kalau saudara dikecewakan orang, ya saudara dongkol, saudara sengit terhadap seseorang, ya secara nggak langsung saudara akan mengalami kepahitan. Makanya hari ini jangan benci dengan orang lain. Yang percaya katakan amin. Jangan benci terhadap hidup ini. Jangan benci terhadap Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Acridity especially apa saudara? Poison. Ya, saudara tahu poison ya? Poison artinya apa Pak? Poison. Racun ya, racun. Atau bersifat racun. Jadi hati-hati dengan kepahitan saudara, karena kepahitan itu bersifat racun dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau hari ini saudara melepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah kepadamu, ya saya percaya engkau sedang membersihkan racun dalam hatimu. Yang percaya katakan amin. Jangan main-main dengan kepahitan Bapak Ibu. Kepahitan itu mungkin dianggap remeh, tapi dengar baik-baik, dampaknya itu luar biasa parah. Yang percaya katakan amin. Amin. Nanti kita akan belajar sedikit saudara, apa saja dampak orang yang terikat dengan roh kepahitan. Ya nanti kita akan pelajari. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, kepahitan itu bersifat racun. Saudara siap lepas dari roh kepahitan pada malam hari ini, amin. Saudara siap mengampuni orang yang bersalah kepadamu, amin. Amin. Karena ketika kita benci seseorang, yang rugi itu kita saudara. Misalnya ya, contoh ya, di sini ada yang namanya Acong ya. Contoh aja ya, kalau ada, mohon maaf, kesamaan nama bukan kesengajaan ya. Misalnya kita benci dengan yang namanya Acong, kita sengit banget sama yang namanya Acong. Tidur enak gak saudara? Gak enak. Makan enak gak? Gak enak ya. Mau ke gereja enak gak? Gak enak. Tapi mungkin Acong sedang enak-enak. Amin. Jadi yang rugi siapa? Kita atau Acong? Kita. Amin. Ya, kita sedang menyimpan racun dalam hati kita. Kalau kita hari ini terikat dengan kepahitan. Makanya doa saya hari ini, setiap kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya lepas dari yang namanya roh kepahitan. Berikan saudara-saudara yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, kira-kira apa arti dari kepahitan? Setelah kita pelajarin etimologis katanya, arti dari kepahitan ya, definisi yang lengkapnya apa Bapak Ibu? Yang komprehensif ya. Kira-kira apa?
arti dari kepahitan. Tadi kita sudah pelajari ya, kepahitan itu sifatnya racun, kepahitan itu acidity, ya, kedongkolan, kesengitan. Kira-kira secara komprehensif, arti kepahitan apa Bapak Ibu? Yang bisa bantu saya jawab boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada yang bisa bantu saya jawab? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah nih Bapak Ibu. Hadiah apa ya? Aku gelas ya. Aku gelas aja. Saudara minta Starbucks repot kita. Kira-kira apa saudara? Kepahitan. Arti dari kepahitan. Yang bisa bantu saya jawab? Lambaikan tangan dengan iman. Mendendam. Ya, dendam. Lalu apa lagi? Kebencian. Kebencian. Yang lengkap. Kira-kira apa? Jangan sepotong-sepotong. Yang lengkap. Tenang aja Bapak Ibu ya, selamat menjawab pertanyaan pendeta. Kita tetap ke surga, amin. Jangan takut nilainya berkurang di hadapan Tuhan. Apa Bu? Menyimpan luka. Menyimpan luka, ya. Yang lebih lengkap lagi, kepahitan. Kira-kira apa kepahitan? Ya apa? Kepahitan. Ada yang bisa bantu lagi? Apa arti dari kepahitan? Bu Roma, Bu Roma. Bu Roma, apa arti kepahitan? Ya Bu Roma ini di mana-mana ada ya, luar biasa. Iya, tahun berapa ya? Tahun 2020 saya tugas ke Medan, ada juga Bu Roma. Luar biasa Bu Rema. 19 Pak. Oh 19 ya, lebih 19 ya. Omnipresent dia ya. Hadir. Kira-kira apa arti kepahitan Bu Roma? Iri hati. Ya, iri hati. Lalu apa lagi? Kecewa. Kecewa. Yang lebih lengkap lagi? Sakit hati. Ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, yang tidak menyenangkan ya. Setelah saya rangkum dari semua jawaban yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan, saya merangkum arti kepahitan itu adalah kekecewaan yang mendalam sehingga menyebabkan seseorang tidak sanggup untuk apa? Mengampuni, dan akhirnya menjadi luka batin dan racun dalam tubuhnya, dalam dirinya. Makanya hati-hati. Kita marah dengan orang boleh nggak, saudara? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Survei dulu. Yang jawab boleh makan tangannya tinggi-tinggi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti orang yang suka marah-marah nih ya. Tapi jangan lama-lama, Pak. Yang jawab nggak boleh marah, boleh makan tangannya. Ini kayak ada golput saudara ya. Nggak angkat tangan dua-duanya. Kira-kira marah boleh nggak? Boleh. Tidak membawa dosa. Nah, marah itu boleh karena kita juga catat Tuhan Yesus pernah marah. Yang nggak boleh itu marah-marah ya. Sudah tahu ya marah-marah ya. Marah-marah itu nggak ada sebabnya. Marah-marah sendiri, uring-uringan. Tapi ingat baik-baik ya. Kalau saudara marah, jangan sampai apa? Matahari terbenam. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Amin. Ya kalau marah siang, ya kalau udah mau sore, ampuni ya. Marah lagi, Pak. Ya. Nah, itu bahaya saudara. Kalau saudara dengan suami atau dengan istri marah boleh, tapi habis itu berdamai lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan disimpan dalam hati. Jangan sampai kita kita kecewa boleh nggak saudara? Boleh, tapi jangan lama-lama. Amin. Ingat baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap pegang kendali. Yang percaya katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin hari ini engkau diperlakukan gak adil. Tenang aja Bapak Ibu. Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut apa? Bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya cuma satu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selama engkau mengasihi Tuhan, mungkin kau diperlakukan gak adil. Maju terus bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita akan belajar sedikit saudara, apa dampak dari orang yang terikat dengan roh kepahitan. Yang pertama, mari kita lihat dalam Markus 11 ayat 24 sampai ayat 26. Markus 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kita akan lihat dampak yang pertama kalau kita terikat dengan roh kepahitan. Ya kita baca sama-sama Markus 11 ayat 24 sampai ayat ke-26. Ya, 1, 2, 3 silakan. Ya. Aku berkata kepadamu, apa saja yang minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kamu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu Maka Bapa di surga juga
juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, yang percaya katakan amin. Amin ya. Alkitab katakan di ayat ke-24, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdoa. Berdoa ya, ayat 24 Alkitab catat. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi di ayat 24 Tuhan sedang ngajarin kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman percaya. Iman percaya. Tapi jangan lupa saudara, di ayat ke-25 ini yang penting. Ayat ke-25 kita katakan apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Katakan bersama saya, ampuni dahulu. Amin. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga apa? Mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita mau berdoa, jangan sampai ada kepahitan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara? Kepahitan itu menghalangi doa kita Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Saya berapa kali pernah konseling dengan salah seorang jemaat Tuhan. Dia katakan, Pak, doakan Pak, saya sudah bergumul sekian lama, tapi kok doa saya nggak terjawab juga. Akhirnya saya katakan, apakah ada kepahitan dalam hidupmu, Ibu? Lalu ibu itu menjawab, iya Pak, saya sedang kepahitan dengan suami saya. Lalu saya katakan, kalau ibu doanya mau dijawab oleh Tuhan, bereskan dulu kepahitannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena apa saudara? Kepahitan menghalangi doa kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Ya, jadi yang pertama, dampak orang yang terikat dengan roh kepahitan, doanya apa? Terhalang ya, dan tidak dikabulkan Tuhan. Saudara mau doanya penuh kuasa, amin. Amin. Jangan sampai ada kepahitan dalam hati kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Ya, yang kedua, mari kita lihat Mazmur pasal 73 ayat ke-21. Mazmur 73 ayat ke-21. Kita akan lihat apa dampak yang kedua ketika kita terikat, kita belum merdeka dari roh kepahitan. Kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, ya silakan. Ketika air dari batu pasarnya. Nah, Alkitab katakan ketika hatiku merasa apa? Pahit. Buah pinggangku apa saudara? Menusuk-nusuk rasanya. Ternyata saudara, yang penelitian ilmiah membuktikan ada hubungannya kepahitan dengan sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara mungkin ada yang backgroundnya seorang dokter, pasti paham ya. Orang yang sakit lambung itu biasanya ya karena hatinya juga sakit. Makanya hati Bapak Ibu, saudara nggak boleh terikat dengan roh kepahitan. Karena roh kepahitan mengundang banyak penyakit dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, beberapa bulan yang lalu, tepatnya sebelum pandemi, ya karena kita masih bisa altar call ya. Ada seorang ibu di Sunter, dia maju ke mimbar, saudara, mohon maaf ya, dia kanker payudara. Ya minggu pertama didoakan, minggu kedua datang lagi, minta didoakan, katanya Pak, belum sembuh Pak. Minggu ketiga minta didoakan lagi, maju, belum sembuh juga. Minggu keempat juga maju lagi, dia katakan belum sembuh juga Pak. Akhirnya saya doa tanya Tuhan, kok ibu ini udah berulang kali didoakan nggak sembuh-sembuh? Apa yang salah Tuhan? Akhirnya Tuhan kasih tahu saya, ya ternyata ibu itu simpan kepahitan dengan siapa? Suaminya ya Bu ya. Pasti dengan suaminya ya, nggak mungkin dengan tetangga ya. Biasanya dengan suaminya. Akhirnya ketika saya dapat konfirmasi dari Tuhan, saya konfirmasi juga ke ibu itu. Bu, mohon maaf ya, apakah ibu punya kepahitan dengan suami ibu? Akhirnya puji Tuhan, ibu ini berkata, iya Pak. Akhirnya kita doakan pelepasan, dia muntah-muntah. Akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, minggu depan dia datang lagi. Saya udah deg-degan nih, udah sembuh belum nih? Ya kalau belum sembuh juga kan kita jadi terbeban ya Bapak Ibu ya sebagai hamba Tuhan ya. Puji Tuhan, waktu maju dia berkata, Pak, puji Tuhan, kanker payudara saya sudah sembuh. Berikan sorak-sorai amin. Makanya hati-hati, jangan main-main dengan kepahitan ya. Biasanya orang yang pahit hati itu yang diserang lambung atau kanker payudara. Ya itu ada hubungannya saudara, ada penelitiannya. Makanya hari ini dengar baik-baik. Ya Alkitab katakan hati yang gembira adalah apa? Obat yang hancur. Kalau saudara hari ini menderita sakit penyakit, ya selalu bersuka cita aja Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang mulia-mulia. Ya, dampak orang yang terikat dengan roh kepahitan yang kedua, kepahitan mengundang banyak penyakit dalam
hidup kita. Yang pertama, doanya terhalang. Yang kedua, kepahitan mengundang banyak penyakit. Yang ketiga, Yesaya 48 ayat ke-22. Yesaya 48 ayat ke-22. Apa dampak orang yang terikat dengan roh kepahitan? Yesaya pasal 48 ayat ke-22. Kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Ya, silakan. Alkitab katakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Jadi yang ketiga saya catat, kalau saudara masih terikat dengan roh kepahitan, saudara adalah bagian dari orang fasik. Dan Alkitab juga katakan tidak ada damai sejahtera. Makanya hari ini kalau saudara mau hidup bahagia, lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara lepas dari roh kepahitan, saya percaya mau makan apapun enak Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Orang yang nggak terikat dengan roh kepahitan, orang yang selalu lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah, saya percaya makan apapun menjadi enak. Saudara makan Indomie ya tanpa roh kepahitan, rasanya apa Bu? Nah, rasanya seperti spaghetti ya. Ini kayak pernah dengar khotbah saya nih. Udah hafal ya. Ya, kalau kita makan telur dadar tanpa roh kepahitan, udah hafal dia. Ya, rasa-rasanya beda tipis dengan apa? Fuyung hai. Amin. Karena bukan tergantung apa yang kau makan, tapi tergantung situasi hatimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara mau makan enak, amin? Amin. Jangan pernah simpan kepahitan dalam hati kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Jadi yang ketiga, kepahitan mencuri damai sejahtera. Yang keempat, mari kita lihat Markus 11 ayat ke-26. Markus 11 ayat ke-26. Dampak yang keempat, orang yang belum merdeka dari roh kepahitan. Nah, kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, ya silahkan. Alkitab katakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni apa? Kesalahan-kesalahanmu ya. Jadi yang keempat saya catat, ya dampak orang yang terikat kepahitan menghalangi kita ke sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau kita nggak diampuni, kita bisa ke sorga nggak, saudara? Nggak bisa. Saya percaya setiap kita itu ya pasti ada dosa, ada salah. Kita dibenarkan dengan darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara nggak diampuni, nggak mungkin saudara bisa ke sorga. Artinya apa, saudara? Secara nggak langsung kepahitan menghalangi kita ke sorga. Ya, jangan sampai gara-gara acong kita nggak masuk sorga. Amin. Ya, mungkin kau hari ini rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin mendukung pekerjaan Tuhan, tapi cuma gara-gara acong saudara nggak ke sorga. Itu konyol Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya hari ini bereskan kepahitan dalam hidup kita, karena kepahitan itu menghalangi kita masuk ke kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara siap melepaskan pengampunan? Amin. Yang siap melepaskan pengampunan katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi nama Tuhan. Ya, saudara siap ke surga, amin. Yang siap ke surga boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang mau duluan tetap lambaikan tangannya. Ya, yang merasa rumahnya udah jadi, angkat dengan imanmu. Belum ya, kalau rumah pendetanya masih renovasi Bapak Ibu ya. Masih banyak pelayanan yang harus dilakukan, amin. Iya, masih banyak tugas, tapi kalau sudah mau duluan nggak apa-apa ya. Nanti ketemu di sana, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan segera masuk ke dalam inti khotbah kita. Tadi cuma introduction Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting ya. Bagaimana caranya kita merdeka dari roh kepahitan? Yang pertama, mari kita lihat Lukas 17 ayat 3 sampai ayat 4. Bagaimana caranya kita merdeka dari roh kepahitan? Lukas 17 ayat 3 sampai ayat 4. Ya, tolong tampilkan. Lukas 17 ayat 3 sampai ayat 4. Kita baca sama-sama. Jagalah dirimu jika saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika dia dosa, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap kecuali sehari, dan kecuali kehidupan kepadanya dan berkata, aku dosa, engkau harus mengampuni dia.
Alkitab katakan di ayat ketiga, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, Alkitab katakan apa? Ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus apa, saudara? Mengampuni dia. Ya, jadi yang pertama, bagaimana cara kita merdeka dari roh kepahitan? Gak ada cara lain. Kita harus mengampuni. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi suami saya itu kebangetan, Pak. Ya, sekali salah diampuni, berbuat salah lagi. Bahkan Alkitab catat berapa kali? 7 kali. Bayangkan, kita makan cuma 3 kali. Ya, orang lain berbuat salah kepada kita berapa kali? 7 kali. Tapi Alkitab tetap katakan, kita harus apa? Mengampuni. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, gak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Kenapa? Karena kita pun juga sudah diampuni. Kecuali saudara dari lahir sampai nanti mati suci terus. Ya, saudara yang pernah diampuni oleh Tuhan, ada nggak Bapak Ibu? Gak ada, hanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang berapa nama Tuhan. Makanya hari ini gak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, sekalipun perlakuan orang lain kepadamu begitu menyakitkan, dengar baik-baik, ampuni. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, berikan sorak-sorai yang berapa nama Tuhan. Kolose 3 ayat 13. Kita lihat Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Ya, silahkan. Amin. Ya, saudara harus mengampuni. Apapun alasannya, saudara harus tetap mengampuni. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya rasanya kok berat banget ya mengampuni. Ya, kita harus sadar, ya, kita pun juga sudah diampuni. Gak ada alasan Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus melepaskan pengampunan. Yang kedua, mari kita lihat dalam Filipi 3 ayat 13. Bagaimana caranya kita merdeka dari roh kepahitan? Ada dalam Filipi pasal 3 ayat ke-13. Nah, kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Ya, silahkan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melakukannya, tetapi ini adalah bukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Amin. Alkitab katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa Bapak Ibu? Melupakan. Ya, melupakan. Bahasa kerennya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Tidak mengingat-ingat. Tidak mengingat-ingat. Ya, yang lain. Kira-kira apa? Dari satu ayat ini. Saya kasih waktu sampai jam 9 malam ya. Kira-kira apa? Apa arti ayat ini? Ya, dicuekin aja. Ya, bahasa kerennya apa? Apa? Ya, yang lain. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita harus apa? Move on. Katakan bersama saya, move on. Amin. Move on terhadap hal-hal yang menyakitkan di masa lalu. Ya, dengar baik-baik. Saudara nggak bisa ubah masa lalu. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi saudara bisa ubah masa depan. Makanya ada lagunya Bapak Ibu. Masa lalu biarlah masa lalu. Saudara bisa nyanyi, amin. Ya, jangan dinyanyikan di sini ya. Takutnya ada yang joget repot saudara. Itu lagu dangdut soalnya ya. Masa lalu biarlah masa. Lagunya siapa Bu? Inul ya kalau nggak salah ya. Saya jarang dengar sih. Ya, masa lalu biarlah masa lalu. Amin. Jadi hari ini kalau saudara mau lepas dari roh kepahitan, mau merdeka dari roh kepahitan, saudara harus bisa move on. Yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin di tahun lalu, di bulan-bulan lalu engkau dikecewakan, engkau difitnah, engkau dijatuhkan. Dengar baik-baik hari ini. Inilah waktunya saudara untuk move on. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena apa? Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk masa depan kita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan. Amin. Saudara pernah lihat monyet? Pernah lihat monyet? Pernah. Jangan lihat ke saya. Saudara lihat monyet ya. Monyet di habitat aslinya kerjanya ngapain saudara?
Arisan. Pas arisan. Apa? Kerjanya ngapain? Makan. Lalu apa lagi? Ya, ngegosip ya. Masa ngegosip? Menjahit. Apa? Jahil. Ya, terus apa lagi kerjaannya? Monyet. Garuk-garuk. Biasanya monyet itu kalau di habitat aslinya apa, Bu? Nah, bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain, dari pohon pertama ke pohon yang lain. Amin. Saya mau tanya saudara, kalau monyet ini mau pindah dari satu pohon ke pohon yang kedua, dia masih menggenggam di dahan pohon yang lama, bisa pindah nggak, saudara? Bisa pindah nggak? Bisa. Amin. Kalau dia mau pindah dari pohon pertama ke pohon kedua, dia harus apa? Lepaskan apa? Pegangannya di pohon yang pertama, lalu loncat ke pohon yang kedua. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau saudara mau maju, kita harus move on. Amin. Ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang menyakitkan di masa lalu kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi masa depan kita. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Amin. Saudara siap move on? Amin. Kalau saudara bisa move on, saya percaya kita pasti lepas dari roh kepahitan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mungkin hari ini engkau sedang ditipu orang, kau sedang dikecewakan orang, kau sedang disakiti. Dengar baik-baik, lupakan dan move on bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17. Bagaimana caranya kita merdeka dari roh kepahitan? Yang pertama, kita harus mengampuni. Yang kedua, kita harus move on. Yang ketiga, ini yang penting Bapak Ibu, kita harus apa? Kita lihat ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 17. Kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, ya silakan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Alkitab katakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Jadi hari ini kalau saudara ingin merdeka dari roh kepahitan, kita harus minta tolong dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin. Nanti setelah khotbah kita akan sama-sama minta lagi pengurapan Tuhan. Saya percaya ketika pengurapan Tuhan turun atasmu hari ini, saya percaya roh kepahitan tidak dapat berkuasa lagi atas kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya nanti ketika kita sembah Tuhan, sungguh-sungguh hancur hati di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buka hatimu dengan kerinduan, remuk hati di hadapan Tuhan. Saya percaya rohnya yang kudus akan menghancurkan setiap roh kepahitan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara siap dilawat Tuhan, amin. Yang siap dilawat Tuhan katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Ya, yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Belum 5 nih Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir nih. Ya, saya jemaat paling suka ya dengar kata yang terakhir ya. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Bagaimana cara kita merdeka dari roh kepahitan? Yang keempat, yang terakhir. Kita baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, ya silakan. Ayat 15. Jagalah banyak orang. Amin. Nah, ayat 15 Alkitab katakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari mana? Kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan apa? Banyak orang. Jadi yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita merdeka dari roh kepahitan? Kita nggak boleh jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Bagaimana caranya kita nggak jauh-jauh dari kasih karunia Allah? Gimana caranya Bapak Ibu? Ya kita harus bertumbuh dalam komunitas rohani. Yang percaya katakan amin. Kita masuk malam ini Bapak Ibu, saya percaya saudara yang hadir pada malam hari ini semuanya disayang Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau ada ibadah ikut. Amin. Jangan ngegosip Bapak Ibu ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, jangan ngomongin orang. Ngomongin siapa? Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ngomongin orang, dosa nggak? Dosa. Tapi kalau kita ngomongin Tuhan Yesus, kita pasti makin diberkati Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang berbagi nama Tuhan.
Saudara mau bertumbuh dalam komunitas rohani, amin. Yang mau bertumbuh pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Kita sudah belajar ada 4 cara bagaimana merdeka dari roh kepahitan. Yang pertama Bapak Ibu, mengampuni. Yang kedua, apa? Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua apa? Move on ya. Ya, move on. Yang ketiga, minta pertolongan Roh Kudus. Ya, yang keempat, ya, jangan jauh dari komunitas rohani. Saudara siap dilepaskan Tuhan pada malam hari ini, amin. Amin. Ya, siapkan hati kita. Saya undang worship leader dari Maba Musik. Kita akan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Doa saya, kita semua dijamah Tuhan dan rohnya yang kudus akan melepaskan kita dari roh kepahitan ya. Kalau saudara punya kepahitan terhadap seseorang, mari hari ini di waktu saat teduh kita ya lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kita, ambil waktu saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Sebutkan nama orang-orang yang menyakitimu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau melepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah kepadaku. Sebut namanya saudara, sebut namanya. Minta Roh Kudus akan memampukan kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin itu rekan pelayananmu, mungkin itu rekan bisnismu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu. Mari malam hari ini lepaskan pengampunan, agar ketika pengurapan Tuhan turun atasmu, Roh Kudus melepaskanmu, Roh Kudus memerdekakanmu dari setiap ikatan roh kepahitan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau hidup seturut kebenaran firman-Mu. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Seberapapun kecewanya kami, seberapapun pahitnya kami, tapi ini yang kami tahu Tuhan, Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami, maka kami pun pasti akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat secara pribadi Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini yang datang dengan hancur hati, yang datang dengan remuk hati, mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Yesus Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Roh Kudus, lawat kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di dalam hadirat Tuhan. Panggil namanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lebih lagi panggil Dia. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kau mengahiruku, penolongku, diutus aku. Lebih lagi dari awal panggil namanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus.
membuka hati. Lawat secara pribadi Tuhan pada malam hari ini. Urabata sekera bara 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 sekera bayara bakuri labayara labata sekera labayara. Yes Tuhan, jamah. Dengan sorak-sorai yang
Setiap kaitan yang terikat dengan roh kepahitan saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Oralabada sekera labayar sama kami secara pribadi Tuhan, sama kami secara pribadi Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini dipuaskan dengan lawatan-Mu. Biarlah kami pada malam hari ini mengalami pengurapan yang baru Tuhan. Oralabada sekera labayar labakuri labayar labara 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 labara. Oralabayar labara 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 sekera labayar. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hancur hati ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dari setiap roh kepahitan, dari setiap roh kenajisan, bahkan dari segala kuasa-kuasa gelap saat ini tidak punya kuasa atas kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi ambil satu dulu berdua dengan Tuhan pada malam hari ini. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang mengecewakanmu. Mungkin hari-hari ini ada orang yang menyakiti hatimu. Mari hari ini di dalam hadirat Tuhan, lepaskan pengampunan untuk orang tersebut. Katakan, Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Sebut namanya saudara, sebut namanya. Pada malam hari ini juga Tuhan akan melepaskan kita, memerdekakan kita dari setiap roh kepahitan. Oralabada syekir alabayar alabakuri alabayar alabada syekir alabayar alabar 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 alabada syekir alabayar alabakuri alabayar alabar 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 alabar. Oralabayar alabada syekir alabayar alabakuri alabayar alabar 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 alabada syekir alabayar alabar alabar alabar. Oralabayar alabar. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada satupun kami yang terikat dengan roh kepahitan pada malam hari ini. Semuanya dilepaskan di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kekudusan Tuhan, yang najis, yang jahat tidak dapat berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Lawat kami secara pribadi pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di dalam hadirat Tuhan. Dengan iman percayamu, mari katakan, ku buka hati. Lebih lagi buka hatimu.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kekudusan-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya setiap kami yang datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan, pulang dari tempat ini kami dilepaskan, kami dimerdekakan dari setiap roh kepahitan. Setiap roh kepahitan, kuasa gelap tidak punya kuasa mengikat kami, karena kami pada hari ini dimerdekakan dari setiap ikatan dosa. Terima kasih Tuhan, kami juga ucap syukur karena pada hari ini kami telah belajar tentang bagaimana kami merdeka dari setiap roh kepahitan. Hamba doa biar setiap firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini boleh jadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami doa kiranya Kau yang memberkati setiap persembahan kami, dan bila setiap kami yang memberi dengan sukacita, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama doa syafaat. Berdoa. Mari Bapak Ibu, kami untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan dalam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami sejak hari ini kami telah dimerdekakan Tuhan dari kepahitan, dari rasa bersalah, bahkan dari rasa susah mengampuni Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan karena kuat kami, tapi karena Roh Kudus yang di dalam kami memampukan kami untuk kami bisa mengampuni siapapun Tuhan yang menyakiti perasaan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Allah sudah bertatah di hati kami, sehingga kami tidak akan terkontaminasi lagi Tuhan dengan kepahitan-kepahitan yang ada. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan, hidup hari lepas hari, bebas dari kepahitan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarganya, berkati juga Tuhan pelayanannya, dia semakin bertumbuh dan membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan pas di hari raya Tuhan. Kalau kemarin kami merayakan kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu cinta-Mu ada buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, anugerahi bangsa kami Tuhan dengan sinar-Mu Tuhan, gelombang kasih-Mu Tuhan, gelombang kesembuhan Tuhan, gelombang pemulihan buat bangsa kami Tuhan, bahkan gelombang lawatan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai Indonesia Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bangsa lain menghadapi resesi, bangsa kami resepsi Tuhan. Bangsa kami berpesta karena Engkau Tuhan. Bangsa kami dahsyat karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penduduknya adalah orang-orang benar Tuhan. Dan kami bersepakat malam hari ini Tuhan, kami tetap berdoa, menyisakan waktu kami, bahkan menyiapkan hati kami untuk bangsa tercinta kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan, bangsa kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar ke-77 tahun ini Tuhan, lambang kesempurnaan Tuhan atas bangsa kami menjadi utuh, bangsa kami menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami juga berdoa Bapak buat kota kami Tuhan, Bekasi. Kami percaya Tuhan, kota kami ada juga Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpinnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Bekasi juga menjadi kota iman Tuhan. Karena banyak Tuhan yang jiwa-jiwa yang terjadi Tuhan. Kami ubah Tuhan yang hijau Tuhan menjadi merah karena darah Yesus Tuhan. Lawatan Tuhan yang terjadi Tuhan buat kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat PDI Immanuel. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari Kamis kami menyiapkan waktu kami. Bahkan kami memakai tenaga kami untuk datang. Bahkan daya kami dan dana kami Tuhan. Kami tahu ini karena ada cinta Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, berkati PDI Immanuel Tuhan. Dimanapun Tuhan PDI Immanuel menjadi berkat Tuhan. Berkati para pengurusnya, para anggotanya Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami mau terus ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu melanda hati kami Tuhan, membuat kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah menjauh dari kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga tidak akan timbul akan akar pahit dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan, ya berkat yang sama mereka terima Tuhan, karena tidak pernah sia-sia dalam miring mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengakhiri pada malam hari nanti hambanya akan bagi dalam doa berkat. Kita akan puji dan memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib. Kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, dan memberkati saudara dan saya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sambut berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Kamis berkati.